Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas mengenai outline buku. Kita tahu bahwa sebuah outline itu bukanlah sebuah kerangka yang sifatnya kaku, tetapi kita buat sebagai pemandu jalan yang sifatnya hidup dan dinamis. Nah, outline ini berfungsi untuk membatasi agar tulisan kita tidak melebar kemana-mana. Dan meskipun kita menulis buku yang tebal, karena kita terbantu oleh outline yang menyebabkan kita tetap fokus on the track, maka kita tidak perlu waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan buku yang tebal tersebut. Adapun 5 tips untuk menulis outline, itu pertama kita harus pastikan bahwa outline ini memiliki penjelasan dalam bentuk poin-poin yang akan dibahas dalam naskah. Nah, pada saat kita menuliskan poin-poin tersebut dalam bentuk yang sistematis, artinya runtut dari yang sifatnya umum ke sifatnya khusus. Nah, kita perhatikan contohnya, misalnya ini ada bab 1, di mana penulis mendapat jatah bab 1 ya, tentang budaya sekolah dan tuntutan pentingnya budaya sekolah di tingkat SMA. Penulis sudah membagi ke dalam poin-poin yang cukup jelas ya. Jadi ada pendahuluan yang sifatnya umum, ada pengertian budaya sekolah, ada pentingnya budaya sekolah, ada budaya sekolah di tingkat SMA, ada poin E yang dimana menyebutkan peningkatan budaya sekolah di SMA dengan contohnya, dan ada penutup. Nah, ini sudah runut ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nantinya ya. Oke. Nah, yang kedua, buat kategorisasi berupa bab yang membuat poin-poin bahasan. Ini sudah ada ya, jadi di dalam budaya sekolah di tingkat SMA sudah dibagi menjadi beberapa hal penting yang akan dijelaskan di dalam budaya sekolah di tingkat SMA. Oke. Nah, yang perlu kita manfaatkan lagi untuk langkah selanjutnya adalah dalam membuat outline, kita harus menerapkan 5W1H sebagai pedoman. Ini rumus pamungkas ya kalau kita nyatakan ya, di mana kita harus buat what-nya apa, when-nya gimana, terus where, terus who, ya, why dan how. Nah, kalau kita membuat outline-nya dalam poin-poin seperti ini, usahakan 5W1H itu ada di dalam bab ini, seperti itu. Atau 5W1H tadi ada di dalam bagian-bagian yang menjadi sentral dari judul bab ini. Misal, ini kan menyoroti budaya sekolah dan tuntutan pentingnya budaya sekolah. Nah, 5W1H ini bisa kita terapkan di pentingnya budaya sekolah. Ya, di sini kalau di pengertian budaya sekolah mungkin karena lebih terkait pada definisi, jadi tidak terlalu ya menjelaskan 5W1H-nya seperti itu. Nah, kemudian jelaskan secara singkat, padat, namun berisi dan jelas. Nah, dari outline ini, poin mana yang akan diberikan tekanan supaya menarik dan memang menjadi dominan di bab saudara yang tulis ya. Kemudian tonjolkan keunikan atau hal yang menarik dari naskahmu. Jadi kita perlu naskah di bab 1 ini. Sepertinya yang C ini poinnya menjadi sangat penting. Kemudian yang B ini juga bisa menjadi hal yang penting karena mencakup pengertian budaya sekolah. Jadi bisa disebutkan di sini misalnya quotes, kemudian analisa atau teori tertentu, dan bisa didetailkan mungkin dengan undang-undang atau pasal atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan budaya sekolah. Nah, ini bisa dituliskan di sini supaya tidak lupa. Jadi di pengertian budaya sekolah kita bisa tambahkan misalnya
Nah, seperti ini. Nah, ada juga hal yang perlu kita perhatikan. Kalau pendahuluan sudah oke, ini nanti akan memuat fenomena-fenomena atau awal ya opening untuk menjelaskan budaya sekolah, perkembangannya dan sebagainya. Kemudian masuk ke pengertian budaya sekolah, kemudian pentingnya budaya sekolah ya. Mungkin bisa disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya budaya sekolah dan sebagainya. Kemudian budaya sekolah di tingkat SMA ini sudah include karakteristiknya, contoh-contohnya. Jadi untuk yang poin E itu karena tidak tercakup pada judul di bab ini, maka poin E ini sebaiknya tidak dimasukkan. Tetapi yang poin-poin seperti pendidikan karakter, kemudian semangat pungut budaya sekolah, literasi, hormat bendera, asmaul husna, go green itu bisa kita masukkan budaya sekolah di tingkat SMA dan contoh atau implementasinya. Jadi yang ini tidak perlu ya, sudah masukkan ke sini. Oke, nah begini outline-nya supaya bisa membantu kita memberikan langkah supaya kita cepat menyelesaikan bab yang saudara tulis. Terima kasih.